Halo teman-teman, welcome to back my channel. Kali ini saya Isun Soleha akan mengedukasi teman-teman mengenai sistem antena. Yuk kita simak bareng videonya sampai akhir. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Isun Soleha Nur Ameliani. Saya berasal dari STEMIK Dharma Negara Bandung dengan NIM 232101243 dari kelas TI 23F. Saya di sini akan menjelaskan mengenai sistem antena untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu pengantar sistem mobile dan nirkabel. Teman-teman, kita mengenal dengan sistem antena atau antena dengan keseharian kita. Mungkin kalian lebih berpikir antena itu serupa yang digunakan dalam TV, WiFi, radio, dan lain-lainnya. Nah, dari sini kita akan mengenal dulu apa itu antena. Antena adalah perangkat yang berfungsi untuk mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik dan sebaliknya, sehingga memungkinkan komunikasi nirkabel. Sederhananya, antena itu adalah tangan yang digunakan perangkat elektromagnetik untuk mengirim dan menerima sinyal radio, televisi, ponsel, dan lainnya. Nah, itu adalah pengertian antena ya. Nah, sekarang kita akan mengetahui bagaimana sih cara kerja antena. Bagaimana sih cara kerja antena ya? Ketika arus listrik bolak-balik dialirkan melalui sebuah konduktor, misalnya kawat. Konduktor itu adalah kawat. Medan magnet akan terbentuk di sekitar konduktor tersebut. Perubahan medan magnet ini akan menginduksi medan listrik, dan begitu seterusnya. Kombinasi medan listrik dan magnet yang berosilasi inilah yang membentuk. Bagaimana sih cara kerja antena ya? Kita lanjut mengenal jenis-jenis antena. Ada banyak jenis antena di dunia ini, masing-masing dengan karakteristik dan keunggulannya ya. Beberapa jenis antena yang umum digunakan yaitu yang pertama adalah antena dipol. Antena dipol ini antena yang paling sederhana yang terdiri dari dua batang konduktor yang sejajar. Nah, kita tunjukin ya gambar dari antena dipol. Selanjutnya yaitu antena Yagi. Antena Yagi yaitu antena direktoral yang terdiri dari satu elemen aktif dan beberapa elemen pasif untuk memperkuat sinyal ke dalam arah tertentu. Nah, kita mengetahui ya gambar dari antena Yagi ini seperti ini. Selanjutnya ada antena parabola. Antena parabola yaitu antena yang terbentuk dari parabola yang digunakan untuk memfokuskan sinyal pada satu titik. Ini adalah contoh dari antena parabola. Selanjutnya ada antena omnidireksional. Apa sih antena itu? Antena yang memancarkan sinyal ke segala arah. Ini adalah contohnya teman-teman. Nah, selanjutnya ada antena direksional. Antena yang memancarkan sinyal ke arah tertentu. Ini adalah contohnya. Nah, teman-teman, selanjutnya agar kita bisa memilih beberapa antena yang baik untuk kita gunakan, ada parameter antena yang perlu kita ketahui. Beberapa parameter yang perlu kita perhatikan dalam memilih antena, yaitu yang pertama ada gain.
Gain yaitu kemampuan antena untuk memperkuat sinyal dalam arah tertentu. Yang kedua, ada bandwidth, rentang frekuensi yang dapat diterima atau dipancarkan oleh antena. Yang ketiga, ada polarisasi. Polarisasi yaitu orientasi medan listrik gelombang elektromagnetik yang dipancarkan atau diterima oleh antena. Yang keempat adalah impedansi. Impedansi adalah hambatan yang dilihat oleh saluran transmisi ketika terhubung ke antena. Antena memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, seperti televisi. Antena pada televisi itu digunakan untuk menangkap sinyal siaran pada televisi. Yang kedua, ada radio. Radio di antena itu digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal radio. Selanjutnya ada ponsel. Kita sering kan menggunakan ponsel. Nah, antena itu digunakan untuk berkomunikasi dengan tower seluler. Selanjutnya ada Wi-Fi. Antena itu digunakan untuk menghubungkan perangkat ke jaringan nirkabel. Selanjutnya ada radar. Pada radar ini, antena digunakan untuk mendeteksi objek di udara ataupun di laut. Dan yang terakhir, ada satelit. Antena digunakan untuk berkomunikasi dengan satelit. Nah, teman-teman, itulah kegunaan antena dalam keseharian kita. Nah, teman-teman, kesimpulannya, antena merupakan komponen yang penting dalam sistem komunikasi nirkabel. Dengan memahami prinsip kerja dan jenis-jenis antena, kita dapat memilih antena yang sesuai dengan kebutuhan kita. Itulah pembahasan dari saya mengenai sistem antena. Semoga kalian semua dapat memahami apa yang saya sampaikan. Mungkin sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Itulah pembahasan dari saya